Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini kita mau refleksikan satu pertanyaan yang banyak kali saya dengar atau juga kadang saya temukan dalam Facebook atau juga mereka paparkan dalam WhatsApp, ya. Dan pertanyaannya begini: apa peranan kitab suci dalam hidup kita? Saudara dan saudariku yang terkasih, mungkin kita rumuskan pertanyaannya lebih sedikit pribadi. Apa peranan kitab suci dalam hidup saya? Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita melihat kitab suci, membaca kitab suci, merefleksikannya, begitu banyak peranan kitab suci, ayat-ayat, bab atau buku-buku, ya, kitab-kitab yang ada di dalam itu begitu banyak. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan 3 peranan penting dalam hidup saya, mungkin juga dalam hidup Anda. Poin yang pertama, saya mau mengutip lagi ide atau gagasan dari Santo Hieronymus, ya. Santo Hieronymus itu adalah seorang imam, profesor, teolog, ya, sejarawan dan perumus kitab suci. Dia mengatakan begini: tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ini satu ungkapan yang memang sangat mendalam, bahwa Santo Hieronymus menempatkan kitab suci sebagai salah satu sumber pengenalan akan Yesus Kristus. Tidak mengenal kitab suci, jadi kita harus tahu kitab suci. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, ini banyak kali yang terjadi, ya. Kalau kita lihat itu di Indonesia ataupun di negara-negara lain, itu kitab suci. Dan saya mau katakan lagi bahwa kita harus tahu kitab suci. Kitab suci orang Katolik itu yang mana? Karena ada Protestan, ada denominasi yang begitu banyak. Mereka memiliki kitab suci, print, sudah itu mereka mengklaim bahwa ini kitab suci mereka. Nah, kitab suci orang Katolik itu, saudara dan saudariku yang terkasih, jumlahnya ada berapa? Saya mau katakan bahwa kalau Anda beli kitab suci, itu lihat jumlah bukunya. Kalau jumlah buku, seluruh buku dalam kitab suci itu ada 73, ya, 27 dari Perjanjian Baru dan 46 dari Perjanjian Lama, itu orang Katolik. Tapi kalau Anda lihat jumlah bukunya hanya 66, itu saudara dan saudariku yang terkasih, itu bukan kitab suci orang Katolik. Jadi harus kenal itu dulu. Nah, tapi ide atau gagasan dari Santo Hieronymus ini mengenal kitab suci itu bukan hanya soal jumlah bukunya, ya, berapa buku dalam Perjanjian Lama, berapa buku dalam Perjanjian Baru. Itu bukan yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah bagaimana memahami isi kitab suci, kemudian menjalankannya, menghidupi ayat-ayat atau bab-bab atau buku-buku yang Anda baca yang dalam kitab suci dalam kehidupan harian. Itulah kemudian Anda mulai mengenal, mewartakan, sampai pada mewartakan Kristus. Mengenal Kristus, membiarkan Kristus membimbing, menuntun. Kemudian Anda punya tanggung jawab untuk mewartakan kasih Kristus. Bagikan kepada orang lain apa yang Anda alami dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini salah satu poin. Poin pertama, mengapa kitab suci itu punya peranan penting dalam hidup kita. Karena semakin mengenal kitab suci, kita semakin mengenal Kristus. Semakin mengenal Kristus, kita semakin mengenal kasih dan cintanya, kemurahan hatinya untuk diri kita.
Dia hadir untuk menyelamatkan kita. Dia hadir untuk menyelamatkan Anda dan saya. Inilah Yesus Kristus. Kita masuk kepada poin yang kedua. Ini saya ambil dari dokumen Konsili Vatikan kedua. Dokumen Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa tuntutan utama untuk menjadikan kebiasaan membaca kitab suci sebagai sebuah keharusan. Jadi sejak Vatikan kedua, itu gereja menghendaki agar kekayaan yang ada dalam kitab suci ini tidak hanya menjadi milik beberapa kalangan, tetapi disebarluaskan. Biarkan orang-orang membaca. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, sejak Vatikan kedua, gereja membuka diri dan membiarkan kitab suci untuk dimiliki oleh sebanyak orang. Ya, saya ulang lagi, bukan hanya dimiliki, tapi bahwa kita harus membacanya. Jadi itu kita harus membaca kitab suci. Itu sebagai suatu kebiasaan. Membaca kitab suci merupakan suatu kebiasaan dalam hidup kita. Jadi Konsili Vatikan kedua menegaskan bahwa kita harus membiarkan umat beriman membaca kitab suci. Sebab di dalam kitab suci Allah sendiri bersabda kepada umatnya. Ya, jadi saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Anda membaca kitab suci, itu Anda punya perasaan, punya pikiran, punya pemahaman bahwa Allah sedang berbicara kepada Anda. Dan Anda mendengarkannya, Anda merefleksikannya, kemudian melaksanakannya dalam hidup harian. Ini adalah salah satu peranan penting, di mana bahwa membaca kitab suci itu sebuah keharusan bagi setiap kita, bagi setiap orang. Karena di sana, di dalam kitab suci, itu Allah sendiri berbicara kepada Anda. Allah menyentuh hati Anda, menyentuh pikiran Anda, perasaan Anda, jiwa Anda. Sehingga Anda semakin dekat dengan Allah. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, kitab suci merupakan dasar dan sumber iman kita. Jadi dia harus menjadi hal yang utama dalam hidup kita, membiarkan Allah berbicara kepada kita. Jadi itu gagasan dari Konsili Vatikan kedua. Baik, poin yang ketiga itu saya kembali kepada perkataan Mazmur. Ya, pemazmur berkata bahwa kitab suci adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi langkahku. Ini Mazmur 119 ayat 105. Pemazmur berkata bahwa sabda Allah, kitab suci adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi langkah-langkahku. Saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Tuhan, firman Tuhan ibarat pelita, ibarat cahaya matahari yang menerangi siara hidup kita. Ketika hidup kita diterangi oleh rahmat Allah, oleh kasih Allah, hidup kita akan lebih bermakna, lebih penting dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, membiarkanlah sabda itu menuntun hidup Anda. Biarkan dia menjadi pelita bagi kaki Anda dan cahaya bagi langkah-langkahmu. Saudara dan saudariku yang terkasih, hidup kita harus berani untuk membiarkan diri kita dipimpin, dibawa oleh sabda Tuhan. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, inilah 3 poin penting peranan kitab suci dalam hidup kita, dalam hidup saya. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya minta supaya merefleksikannya
Semoga ide-ide ini bisa membantu Anda sehingga Anda bisa menemukan manfaat kitab suci dalam hidup Anda. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak untuk waktu Anda, dan juga saya mohon semoga Anda membagikan video-video ini kepada teman-teman Anda, dan bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe. Tuhan memberkati Anda.